mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu lagi di channel YouTube Sapaan Teduh Klasis Jakarta, Kalimantan, untuk mendengarkan bahan renungan kita di pagi hari ini. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih di kesempatan ini. Melalui channel YouTube Sapaan Teduh ini, kami dipersatukan Tuhan untuk bisa bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, mari kuasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu Tuhan yang menjadi renungan kami di pagi hari ini juga bisa kami pahami, menjadi aplikasi, bisa kami aplikasikan di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya di dalam segala kegiatan aktivitas kami dalam satu hari ini. Mari Tuhan, berkata-katalah, sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi nats renungan kita di pagi hari ini diambil dari Kitab 1 Korintus 2 ayat 12. Kitab 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-12 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kota Korintus dikenal sebagai kota pelabuhan yang telah menjadi pusat perdagangan dan industri pada masa abad-abad pertama. Banyak filsuf atau orang pintar yang menguasai dunia masa kini yang hidup di Korintus. Jemaat Kristen di Korintus juga adalah jemaat yang majemuk dari berbagai latar belakang. Berdasarkan laporan dari keluarga Chloe dalam 1 Korintus 1 ayat 11, ternyata jemaat di Korintus sedang terjadi perpecahan, yaitu banyaknya jemaat yang hidup dalam kelompok-kelompok yang tidak sehati. Ada yang hidup dalam kelompok golongan Paulus, ada yang golongan Apolos, ada yang golongan Kefas, bahkan ada yang bergolongan Kristus. Paulus menegur cara hidup jemaat di Korintus tersebut melalui suratnya. Dalam 1 Korintus, Paulus menekankan bahwa seharusnya orang yang sudah dipanggil dan dikuduskan oleh darah Kristus seharusnya hidup sehati dalam kasih Tuhan, bukan malah menyombongkan kehebatan dan kepintaran masing-masing. Jemaat Korintus diharapkan jangan hidup di dalam hikmat dunia dan mengabaikan kasih Kristus, tetapi
diharapkan menjadi teladan sebagai pribadi yang memiliki hikmat daripada Tuhan. Paulus menerangkan dengan sangat jelas dalam 1 Korintus 2 ayat 12 bahwa orang percaya tidak menerima roh dunia, tetapi orang percaya menerima roh yang berasal dari Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang yang memiliki hikmat adalah Allah seharusnya berkata berdasarkan hikmat dan roh Allah, hal-hal rohani, dan menilai segala sesuatu berdasarkan hikmat Allah. Orang yang memiliki hikmat Kristus pasti meninggalkan cara hidup yang duniawi, karena hidupnya dipimpin oleh Allah. Orang yang memiliki hikmat Allah menyadari sepenuhnya kuasa Allah dalam hidupnya. Dan kita adalah orang-orang Kristen yang sudahkah kita hidup di dalam hikmat Allah? Hikmat Allah bukan soal pengetahuan teoritis tentang isi Alkitab, tetapi hikmat Allah adalah soal sikap hidup yang meneladani Kristus dan penderitaannya. Mengasihi meskipun dibenci, setia walaupun menderita, melayani dengan sungguh-sungguh walaupun dikritik, dan melakukan kebenaran meskipun ada peluang godaan untuk berbuat jahat. Hikmat Allah hanya dapat bekerja dalam diri seseorang jika dia memberikan dirinya dikuasai roh Allah. Dan kita memandang semua hal dari perspektif pikiran Kristus, bukan perspektif pikiran manusia dan dunia. Hikmat Allah adalah sebuah rahasia yang suci, yang tidak dapat diketahui dengan hikmat manusia, tetapi melalui pernyataan Allah, dan hanya oleh Roh Kudus yang dapat menyampaikan hal ini kepada manusia. Saudara yang terkasih, manusia duniawi tidak menginginkan segala sesuatu yang berasal dari Allah, karena dianggap sebagai suatu kebodohan. Dan oleh sebab itu manusia tidak dapat memahami segala sesuatu yang dari Allah. Hikmat manusia mungkin saja terdengar indah, tetapi belum tentu hikmat itu mengarahkan orang pada Kristus dan karya salibnya. Sehingga yang harus kita lakukan adalah menerima roh Allah dan membiarkan diri kita dikuasai oleh roh Allah, sehingga dengan roh Allah kita diberi hikmat untuk bisa memahami apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di tengah-tengah ini, di dunia ini, bukan untuk manusia, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas renungan kami pada pagi hari ini. Kami diingatkan dan diajarkan oleh Tuhan supaya kami menerima hikmat roh Allah yang akan senantiasa membimbing, mengarahkan kami untuk melakukan kebaikan kasih Kristus di tengah kehidupan kami. Tetap bimbing dan ajari kami ya Tuhan, sehingga kami juga bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Hikmat kepintaran yang kami peroleh bukan hikmat dan kepintaran dari dunia ini, tetapi kepintaran yang datangnya dari Allah,
yang akan selalu mengarahkan kami untuk bisa melakukan, menjalani kehidupan kami lebih baik dan lebih baik seterusnya dan seterusnya. Bapa di sorga, di kesempatan ini kami juga berdoa buat seluruh guru-guru KKR, guru-guru sekolah minggu di seluruh daerah pelayanan GPKP, dan terkhusus untuk di daerah pelayanan GPKP Klasis Jakarta Kalimantan. Mari Tuhan berikan tetap hikmat yang datangnya dari Tuhan kepada guru-guru KKR kami, sehingga tetap setia dalam melakukan tugas pelayanan, memberitakan berita sukacita, mengajar anak-anak kami untuk mengenal Kristus, sehingga dari pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh guru KKR kami, anak-anak kami semakin mengenal Kristus dan tetap mengandalkan Tuhan di tengah kehidupannya. Berkati juga keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya, sehingga guru-guru KKR juga tetap diberkati oleh Tuhan dari segala kehidupan, di tengah-tengah kehidupan yang mereka lakukan. Bapa, kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang setia mendengarkan firman Tuhan dalam channel YouTube Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Tuhan berkati, Tuhan sertai dalam setiap langkah kehidupannya, sehingga tetap bisa menjadi berkat dan tetap bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kiranya Bapa di sorga selalu memberi kekuatan dan penghiburan kepada kami. Bapa, ini doa dan permohonan kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.